Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Kurikulum dengan dosen pengampu Bu Dr. Jus'aini Kamal MPD yang beranggotakan Devia Permatasari dengan NIM 201-250-007. Yang kedua, saya sendiri Ahmad Nur Syabani dengan NIM 201-250-014. Yang ketiga, Farhan Nur Rizki dengan NIM 201-250-002. Dan yang terakhir, Zakia dengan NIM 201-250-001. Pada hari ini, materi yang akan kita presentasikan yang pertama, perencanaan kurikulum, yang kedua, organisasi kurikulum, yang ketiga, implementasi kurikulum, yang keempat, evaluasi kurikulum beserta modelnya, yang kelima, model untuk evaluasi, yang keenam, model evaluasi kurikulum. A. Perencanaan kurikulum. Yang pertama, karakteristik perencanaan kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum tentu didasarkan pada konsepsi yang jelas. Yang kedua, perencanaan kurikulum dikonsep dalam kerangka komprehensif dengan memperhatikan dan mengkoordinasikan bagian terpenting dari proses belajar mengajar yang efisien. Yang ketiga, perencanaan kurikulum yang reaktif dan antisipatif. Yang keempat, tujuan pendidikan mencapai sasaran ke berbagai keperluan, keinginan, dan bakat yang ada kaitannya dengan individual serta kelompok. Yang kelima, perumusan berbagai tujuan pendekatan wajib dijelaskan lagi melalui ilustrasi yang konkret, sehingga bisa dipergunakan dalam pengembangan perencanaan kurikulum tertentu. Yang kedua, kerangka kerja perencanaan kurikulum. Yang pertama, pondasi. Pendidikan didasarkan pada 3 bidang landasan, yakni filsafat, sosiologi, dan psikologi. Yang kedua, tujuan. Tujuan umum merupakan tujuan yang dikembangkan di berbagai tingkat daerah. Rumusan tujuan tersebut mencerminkan tingkatan atau wilayah satu sama lain. Yang ketiga, general objektivis. Tujuan umum tersebut melayani bermacam tujuan yang mengalihkan proses pembelajaran searah dengan tingkat perkembangan para peserta didik, mulai dari anak hingga dewasa. Yang keempat, decisio screen. Pendidik perlu melakukan pertimbangan. Kelima bidang akan berpengaruh terhadap keputusan. Bidang yang pertama, karakter peserta didik yang menggunakan kurikulum. Yang kedua, refleksi atas prinsip pembelajaran. Yang ketiga, sumber pendukung umum. Yang keempat, jenis pendekatan kurikulum. Yang kelima, mengorganisir pengelolaan disiplin ilmu tertentu yang dipergunakan dalam perencanaan situasi pembelajaran peserta didik. Nah, yang kelima, komponen perencanaan kurikulum. A. Rumusan tujuan pembelajaran. B. Isi meliputi berupa fakta dan konsep yang ada kaitannya dengan tujuan. C. Program yang dapat dipergunakan guna tercapainya tujuan. B. Organisasi kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran, lingkup materi pembelajarannya cenderung menyajikan bahan pembelajaran yang bersumber dari kebudayaan dan informasi atau pengetahuan hasil temuan masa lalu yang telah tersusun secara logis dan sistematis. Sedangkan organisasi kurikulum integritas, lingkup materi pembelajarannya diambil dari masyarakat maupun dari aspek siswa, seperti minat, bakat, dan kebutuhan. Ada 2 aspek yang harus selalu diperhatikan dalam keseimbangan pada organisasi kurikulum. Yang pertama, keseimbangan terhadap substansi bahan dan isi kurikulum. Yang kedua, keseimbangan yang berkaitan dengan cara atau proses belajar.
C. Yaitu implementasi kurikulum. Fulan 1991 dalam Umar Hamalik mendefinisikan implementasi sebagai proses mempraktekkan atau menerapkan suatu gagasan program atau kumpulan kegiatan yang baru bagi orang-orang yang berusaha atau yang diharapkan untuk berubah. Sistem implementasi kurikulum terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan berinteraksi. Komponen-komponen implementasi kurikulum terdiri dari A. Rumusan tujuan, B. Program studi, C. Identifikasi sumber-sumber, D. Peran pihak-pihak terkait, E. Pengembangan kemampuan profesional, F. Penjadwalan kegiatan pelaksanaan, G. Unsur penunjang, H. Monitoring, I. Komunikasi, J. Pencatatan dan pelaporan, K. Evaluasi proses, dan yang terakhir I. Yaitu perbaikan atau redesign kurikulum. D. Evaluasi kurikulum beserta modelnya. Hasan SH menjelaskan, pengertian evaluasi diawali dengan tes dan pengukuran. Tes adalah suatu alat pengumpulan data yang dirancang secara khusus yang terdiri dari konstruksi butir soal, waktu menjawab soal, administrasi untuk menilai aspek-aspek yang cukup terbatas, serta pengukuran adalah suatu set aturan mengenai pemberian angka terhadap hasil suatu kegiatan pengukuran yang dilakukan melalui tes. Tyler dalam bukunya yang telah mengemukakan pada pengertian evaluasi kurikulum sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Sedangkan Stacker dalam tulisannya mengenai Contents Evaluation menunjukkan pengertian evaluasi kurikulum yang berbeda dengan yang dimaksud Tyler. Bagi Stack, evaluasi kurikulum bukan hanya sekedar evaluasi terhadap hasil belajar. Hasil belajar hanya merupakan salah satu komponen yang dievaluasi. Model evaluasi kurikulum yaitu 1. Measurement, 2. Congruence, 3. Illumination, dan yang keempat ada Educational System Evaluation. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai aspek. Adapun indikator yang dievaluasi adalah A. Efektivitas, B. Efisiensi, C. Relevansi, dan D. Kelayakan program. Menurut Ibrahim, diadakannya evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk keperluan berikut. 1. Perbaikan program, 2. Pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, 3. Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Fungsi evaluasi kurikulum di dalam pendidikan formal, evaluasi begitu penting keberadaannya. Dengan adanya evaluasi, guru menjadi tahu nilai arti kinerjanya selama melaksanakan proses belajar mengajar. Sedangkan bagi pengembang kurikulum, evaluasi dapat memberikan informasi untuk perencanaan perbaikan kurikulum yang akan ditetapkan dan dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya kita ke model evaluasi kurikulum. Ada 3, yaitu evaluasi model penelitian, evaluasi model objektif, dan evaluasi model campuran multivariasi. Terakhir, kesimpulan, evaluasi kurikulum itu memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, kita tidak akan tahu kelemahan dan kekuatan di dalam perencanaan maupun proses implementasi kurikulum yang telah digunakan, dan menjadikan hal tersebut sebagai umpan balik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti halnya orang tua, guru, pengembang kurikulum, masyarakat, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum yang akan datang, sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan seselektif mungkin.